Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lumansyah Farezi, kelas 5C Prodi PAI. Di sini saya akan mereview tugas makalah yang berjudul pengembangan instrumen evaluasi jenis tes untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan PAI. Baik, pertama-tama saya akan mereviewnya, yaitu definisi tes. Secara harfiah, definisi tes itu dari bahasa Prancis kuno yaitu testum dengan arti piring yang digunakan untuk menyisihkan atau memilih logam-logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir batu dan sebagainya. Juga dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes yang dalam bahasa Indonesianya yang diterjemahkan itu dengan tes tujuan atau percobaan. Jadi tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Yang selanjutnya, langkah penyusunan tes dan pengembangan instrumen evaluasi. Jadi dalam penyusunan tes itu diperlukan langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis sehingga dapat diperoleh tes yang lebih efektif. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Jadi di sini yang pertama ada yang menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik yang merupakan tingkah laku yang dapat diamati dan sesuai dengan tujuan instruksional, khususnya TIK. Merinci bahan atau mata pelajaran yang akan diukur dengan tes. Fungsi tes. Nah, jadi sini kita mengenal bermacam-macam fungsi tes sesuai dengan tujuan masing-masing, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai. Bentuk-bentuk tes. Nah, sebagai alat pengukur, tes dibedakan menjadi beberapa jenis atau golongan, tergantung dari segi mana yang dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. Juga dibedakan jadi 6 golongan, yaitu tes seleksi, tes awal, tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif. Juga penggolongan tes berdasarkan aspek psikis yang ingin diungkap dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu tes inteligensi atau inteligensi tes, yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengungkap dan mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Tes kemampuan aptitude test, yaitu tes yang dilakukan atau dilaksanakan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh tester atau peserta didik. Tes sikap atau attitude test, yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu maupun objek-objek tertentu. Tes kepribadian personality test, yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah. Tes hasil belajar atau tes pencapaian achievement test, yaitu tes yang dilaksanakan untuk mengungkap tingkat pencapaian prestasi belajar.
Jadi di sini juga ada pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Nah, pada umumnya itu terdapat 4 golongan, yaitu pengembangan tes bentuk uraian. Eh, jadi pengembangan tes bentuk uraian ini lebih ke mengukur kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif. Nah, yang juga ada sebuah uraian terbatas. Nah, di sini uraian terbatas itu mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batasannya, walaupun kalimat atau jawaban peserta didik itu beraneka macam, tapi kita harus penting untuk memilih jawaban yang terdapat dalam sistematika jawaban yang sesuai. Juga terdapat uraian bebas. Nah, uraian bebas ini lebih ke menjawab soal dengan cara yang sistematis. Juga di sini ada pengembangan teks bentuk objektif. Nah, jadi tes objektif itu sering disebut dengan tes dikotomi karena jawabannya antara benar dan salah, dan skornya itu antara 1 dan 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya yang objektif. Siapapun yang mengoreksi teks objektif, hasilnya akan sama karena kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.